anak-anak, selamat pagi. Kita akan kembali belajar agama Kristen bab 2 bagian karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat belajar kembali firman-Mu melalui pendidikan agama Kristen. Berkati kami Tuhan, berikan pengertian dan tanamlah firman ini di hati anak-anak ini supaya mereka dapat merasakan betapa besar karya pengorbanan-Mu dalam kematian-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami mengucap syukur dan siap belajar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan perhatikan keselamatan merupakan jaminan kehidupan kekal bersama Yesus Kristus di sorga. Karya Allah melalui Roh Kuduslah. Keselamatan itu dimeteraikan kepada kita semua atau kepada orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22 cukup jelas dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus merupakan jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan kekal di sorga. Tidak didapatkan oleh upaya manusia, tapi oleh karena pemberian Allah semata-mata, bukan karena jasa dan perbuatan baik manusia. Sebab dialah yang menganugerahkan kepada kita bersama dengan Kristus, dan Allah mengurapi dan memeteraikan keselamatan itu bahwa kita adalah milik Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya dan termasuk anak-anak sekaliannya. Karya Kristus selama berada di dunia ini dilakukan melalui, pertama, Yesus melakukan pengajaran. Jadi supaya manusia itu dapat mengerti, dapat mengalami keselamatan, Yesus selalu membangun komunikasi melalui khotbah. Dia memberitakan kabar keselamatan melalui pengajaran-pengajaran yang untuk menanamkan kasih. Nah, kenapa? Karena ajaran lama menunjukkan dosa kita itu harus dibayar. Perbuatan-perbuatan salah kita itu harus dibayar dengan perbuatan kita sendiri. Dalam firman Tuhan katakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam hal ini pengajaran lama menunjukkan persetujuan bahwa kalau orang itu bisa melakukan tindakan balas dendam dalam segala bentuk aspek kesalahan. Tindakan tersebut seperti spiral kekerasan yang tidak ada akhir atau ujungnya. Sebaliknya, Yesus memberikan contoh-contoh pengajaran melalui kasih dan perumpamaan yang begitu tren pada zaman Yesus. Tindakan kasih merupakan cara yang efektif untuk memutuskan rantai kekerasan. Kita bisa lihat dalam Matius 5 sampai Matius 7. Melalui kasihlah segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan dapat diselesaikan, bukan dengan amal, sehingga kasih menjadi ciri khas dan keunikan kekristenan. Cara yang dipakai Yesus setiap mengajarkan kasih adalah cara hidup kerajaan surga melalui peran seperti yang terdapat dalam Matius 13:31. Yang ketiga, Yesus menunjukkan dirinya kepada manusia dan menunjukkan kuasa kealahannya melalui mujizat. Dalam bahasa Yunani, teras, semeion atau dunamis diterjemahkan sebagai mujizat. Mujizat itu memiliki pengertian perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Jadi mujizat itu hukum Allah yang melakukan. Hanya Allah yang dapat melakukannya. Jadi kalau kalian sakit, kalian melihat ada banyak mujizat dalam doa-doa hamba-hamba Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan mujizat selain Allah sendiri yang memberikan kuasa kepada kita. Pada pribadi Yesuslah kuasa melakukan mujizat terpenuhi. Karena kenapa? Dia berikan segala kunci kuasa kerajaan sorga untuk dibuktikan di bumi. Matius 28 ayat 18. Nah, pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan puncak karya
ya, puncak karya terbesar. Pemazmur melukiskan peristiwa penyaliban Yesus sebelumnya. Apa yang diserukan Yesus di kayu salib telah dicatat oleh kitab Mazmur pasal 22 ayat 2, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau Eloi, Eloi, lama sabatani. Seruan ini menunjuk kepada kita bahwa betapa berat dan menderitanya Yesus manusia. Jadi kalian harus tahu bagaimana Yesus memikul dosa kita. Dia membayar lunas di kayu salib segala perbuatan jahat kita. Dalam 1 Korintus 10:16. Saudara, kita tidak bisa bayar apapun di bumi secara lunas dan tuntas, tetapi hanya dosa yang dibayar lunas. Anak-anak, 3 aspek kristologi karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada manusia saat terjadi penyaliban, yaitu yang pertama, di kayu salib dia mati, dia melakukan pembenaran atau justification, yang artinya di kayu salib Yesus melakukan kelepasan dari hukuman dosa, dan dia tanggung hukuman dosa itu oleh dirinya sendiri demi keselamatan kita. Hal itu bukan hanya menyangkut sekarang, tetapi dosa masa lampau, dosa sekarang, dan masa yang akan datang. Kutuk kuasanya sudah tidak ada lagi. Tapi kamu pasti bertanya, bagaimana kalau saya terus-menerus hidup dalam dosa? Kalian harus tahu, kalau kalian hidup terus-menerus dalam dosa, tidak ada korban kedua yang disiapkan Allah untuk membayar dosa kalian. Hanya percaya, merendahkan diri, dan mengaku, dan saling mengampuni, dan terus-menerus mengerjakan keselamatan itu. Disitulah kita dapat mengalami pembenaran. Yang kedua, di kayu salib telah terjadi penyucian atau sanctification. Penyucian itu di kayu salib terjadi. Kita disucikan, berarti kuasa dosa terlepas. Kita dibersihkan oleh apa? Oleh darah Yesus. Aspek keselamatan terjadi pada masa kini atau ketika kita menerima Kristus Yesus. Yang ketiga, pemuliaan atau glorification. Di kayu salib dia memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Di kayu salib berarti keselamatan, kehidupan orang percaya, tidak ada lagi dosa dan segala akibatnya. Seperti air mata, penyakit, kematian kekal bagi hidup orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena di kayu salib Tuhan Yesus menggantikan diri kita. Dia dijadikan hina, tetapi kita mendapat kemuliaan apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Aspek keselamatan terjadi pada masa depan atau future tense, seperti pelajaran bahasa Inggris, masa yang akan datang dalam hidup orang percaya kepada Yesus. Jaminan kehidupan kekal, kehidupan bersama Kristus dalam kitab Matius 10 ayat 22, Yakobus 1 ayat 12, Ibrani 10 ayat 39, Wahyu 2 ayat 10. Sekalian, apa sih tujuan penyelamatan dari Yesus Kristus? Kenapa Yesus mau mati untuk kita? Yang pertama, 1. Menyelamatkan manusia dari dosa. Lukas 19 ayat 10, Markus 10 ayat 45, 1 Timotius 1 ayat 15, Galatia 1 ayat 4. Supaya manusia bebas dari kutuk dosa. Yang kedua, manusia bebas dari kejahatan dunia, Titus 2 ayat 4. Yang ketiga, memurnikan dan menguduskan manusia sebagai ciptaan baru. Sama seperti tujuannya semula, kita diciptakan kudus, maka dia mau orang yang diciptakan itu kembali dikuduskan. Yang keempat, di kayu salib Yesus menciptakan manusia untuk melakukan perbuatan baik. Kalian tahu, kalian bisa berbuat baik, ya, karena telah dipersiapkan jauh sebelum dunia dijadikan. Kita telah dipersiapkan untuk berbuat baik. Jadi orang yang telah diselamatkan wajib berbuat baik, tetapi bukan jaminan menyelamatkan. Di kayu salib kita temukan melalui kematiannya Yesus mengajarkan 5 hal. Yang pertama, manusia berdamai dengan Allah, diperdamaikan, Roma 5 ayat 1. Yang kedua, manusia diampuni dan dibenarkan, Roma 3 ayat 24.
Yang ketiga, manusia disucikan dan dikuduskan. Ibrani 9 ayat 14. Yang keempat, manusia diangkat menjadi anak Allah. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Yang kelima, manusia menerima jaminan hidup yang kekal. Ibrani 9 ayat 15. Apa artinya manusia didamaikan dengan Allah? Anak-anak, tadinya kita ini adalah seteru Allah. Allah tidak suka dengan perbuatan dosa kita, tetapi Dia sendiri mau mengorbankan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Maka kita bebas memanggil Bapa, Aba, ya Bapa, dan kita bisa berdoa, berbicara langsung kepada Allah. Manusia diampuni dan dibenarkan. Jadi kita ini diampuni, dilupakan, dihapuskan pelanggaran kita, lalu dibuatnya benar. Sesungguhnya kita bukanlah orang benar, tapi kita hanya dibenarkan oleh Allah. Manusia disucikan dan dikuduskan oleh darahnya. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, dan kita dapat tiket garansi. Kita masuk surga. Anak-anakku sekalian, mengucap syukurlah kepada Tuhan.